Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, al-hadis. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah menginjak di hari yang ke-24 dari bulan suci Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1443 Hijriah. Dan pada hari ini merupakan putaran yang ketiga daripada bulan suci Ramadan, yang mana dalam suatu keterangan dikatakan Ramadhanu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan merupakan bulan yang pada putaran pertama, yaitu 10 hari pertama, merupakan rahmah, yaitu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, dan putaran yang kedua dari bulan suci Ramadan merupakan yaitu maghfirah, bulan daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan putaran yang ketiga dari bulan suci Ramadan ini merupakan itqun minan nar, yaitu pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melaksanakan puasa. Sebagaimana suatu hadis mengatakan, man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu ala niran. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang merasa senang, merasa bahagia ketika menyambut bulan suci Ramadan, maka janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul, melalui sabdanya, haramallahu jasadahu ala niran, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasad kita, akan mengharamkan fisik kita masuk ke dalam api neraka. Sesuai dengan putaran yang ketiga atau 10 hari yang terakhir, diantaranya adalah fadilahnya itqun minan nar, membebaskan api neraka. Yang dimaksud dengan fariha bidukhuli ramadhana, orang yang senang, orang yang merasa bahagia, orang yang merasa mengharapkan atas kedatangan bulan suci Ramadan, yaitu orang yang melaksanakan hak-hak bulan Ramadan. Pada siang hari dia melaksanakan puasa, menahan dahaga, menahan lapar, menahan hawa nafsu. Kemudian pada malam harinya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, tadarus, iktikaf, dan lain sebagainya. Maka itulah orang yang memang sangat rindu kepada datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada putaran yang terakhir ini atau 10 hari yang terakhir, ada sebuah momen yang sangat luar biasa yang oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam Al-Qur'an. Oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam satu surat dalam Al-Qur'an yang disebut dengan surat Al-Qadar. Satu-satunya surat yang merekam dan juga mengabadikan momen Lailatul Qadar. Maka malam tersebut sangat ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh kaum muslimin, terutama yang mengharapkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Mungkin kita sudah tahu, sudah kenal apa itu bulan Ramadan. Kita sering mendengar daripada penceramah dari guru-guru kita, dari kiai. Namun apa sih substansi daripada Lailatul Qadar? Di antaranya adalah Lailatul Qadar tersebut dalam surat itu dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pada malam Lailatul Qadar ada sebuah momen yang sangat luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan pahala, ganjaran dan nilai kepada orang yang beribadah pada malam itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr. Beribadah satu malam pada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Dan Allah tidak mengatakan bahwa beribadah pada malam itu seimbang atau sama dengan beribadah 1000 bulan, tapi Allah gunakan kalimat tersebut khairun min alfi syahrin, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi beribadah tersebut lebih baik. Yang namanya lebih baik, kita tidak bisa memprediksi beribadah 1 bulan itu, 1 malam Lailatul Qadar itu berapa nilainya, karena kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau misalkan kita analogikan, misalkan ini angka 5, ada sesuatu yang lebih dari 5. Nah, 6 sudah lebih dari 5, dan 10 pun sama, itu lebih daripada 5. Dan Allah tidak menyebutkan batasannya berapa. Allah hanya menyebutkan beribadah pada malam Lailatul Qadar 1 malam tersebut, maka akan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Maka ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Karena hal ini muncul, atau Lailatul Qadar ini muncul ketika Rasulullah SAW merasa iri kepada umat-umat terdahulu, umat-umat yang lain. Karena umat yang terdahulu misalkan pada zaman Nabi Adam yang usianya sampai 930 tahun, atau Nabi Nuh misalkan sampai 1000 tahun, bahkan ada yang mengatakan 1100 tahun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umur seperti itu. Sedangkan kita umatnya Nabi Muhammad SAW tidak akan jauh daripada umurnya Rasul, dan umurnya Rasul hanya 63 tahun. Itu pun kita menggunakan kalender Hijriah. Kalau kita menggunakan kalender Masehi, umur Rasulullah SAW hanya 61 tahun. Kita umatnya tidak akan jauh umurnya daripada umur Rasulullah SAW. Maka Rasulullah merasa iri kepada umat yang terdahulu. Mereka beribadah bisa ribuan tahun, mereka bisa beribadah ratusan tahun, tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang pendek. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab rasa cemburunya Rasulullah SAW kepada atau terhadap ibadahnya orang yang terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan Lailatul Qadar khusus kepada umat Rasulullah SAW. Maka alangkah bahagianya orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan alangkah ruginya umat Nabi Muhammad SAW, dia tidak bisa bertemu atau mendapatkan Lailatul Qadar, dan dia dengan bulan Ramadan berpisah. Dia berpisah dengan bulan Ramadan, tapi dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah pada malam tersebut, sehingga kita bisa menjadi orang yang terbaik. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.